Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi limit ya. Jadi sebelum masuk ke definisi limit itu sendiri, maka di sini yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah bagaimana cara kita memahami limit itu sendiri secara intuisi ya, secara intuisi. Nah, di sini kita punya fungsi ya, fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Nah, kalau dilihat dari fungsi ini kita tahu ketika fungsi ini ketika nilai x-nya sama dengan 1, maka fungsi f(x) ini akan tidak terdefinisi ya, atau tidak memiliki makna apapun atau tidak memiliki nilai. Karena apa? Karena ketika x sama dengan 1 ya, ketika x sama dengan 1, maka di sini dia menghasilkan 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu kan tidak punya makna apapun, atau bisa kita katakan tidak bernilai seperti itu, atau tidak terdefinisi. Nah, di sini dikatakan itu ketika x-nya sama dengan 1 ya. Di sini dikatakan namun kita masih dapat menanyakan apa yang terjadi pada f(x) ketika x mendekati 1. Jadi kalau kita di x-nya sama dengan 1, otomatis f(x)-nya tidak terdefinisi. Tapi ketika x-nya mendekati 1, apakah f(x) juga tidak terdefinisi atau tidak? Seperti itu ya. Di sini kita bisa untuk mengilustrasikan ya, kita bisa menggunakan tabel nilai, bisa menggunakan diagram skematis, atau menggunakan grafik ya. Jadi dari ketiga ilustrasi ini kita lihat bahwa ketika x itu mendekati 1, baik dari arah kanan maupun dari arah kiri ya, dari arah kiri yang ini ya, ini dari arah kanan. Jadi ini dari arah kiri, ini dari arah kanan, ini dari kiri, ini dari kanan, seperti itu. Maka f(x) ketika x mendekati 1, maka f(x) itu mendekati sebuah nilai tertentu. Nilainya berapa? Yaitu 3. Jadi ketika x-nya mendekati 1, maka f(x)-nya sendiri dekat terhadap nilai 3. Jadi bukan nilai f(x)-nya itu sama dengan 3, tapi nilai f(x) itu mendekati 3, seperti itu. Jadi itu konsep dari limit. Jadi limit itu bukan terhadap suatu bilangan, bukan bilangan itu, tapi mendekati bilangan tersebut, seperti itu ya. Jadi kalau secara aljabar sendiri ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi limit x pangkat 3 min 1 itu kalau kita uraikan, kalau kita faktorkan menjadi x min 1 per x kuadrat plus x plus 1 ya, per x min 1. Nah, x min 1 ini kan tadi dari rumus yang ini ya. Jadi ini ada x min 1, ini x min 1. Ketika kita coret dua-duanya ya, maka nilai x min 1 per x min 1 itu adalah 1 ya, selama x-nya tidak sama dengan 1. Oke, selama x ini tidak sama dengan 1, maka nilai x min 1 per x min 1 itu adalah 1. Oke, sampai di sini ya. Mungkin bisa dipahami. Karena kan tadi kita konsepnya x itu bukan 1, tapi x itu mendekati 1, seperti itu. Maka diperoleh yang ini. Jadi nilai limit x pangkat 3 min 1 per x min 1 itu untuk x mendekati 1 itu sama saja dengan nilai limit x mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat plus x plus 1. Kalau udah berbentuknya seperti ini tinggal kita substitusikan nilai x-nya sama nilai x sama dengan 1 tadi. Jadi ini kita ganti 1 kuadrat ditambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 3. Oke.
Kalau secara definisi, makna limit secara intuisi itu didefinisikan sebagai limit X mendekati C, ya, limit X mendekati C untuk fungsi f(x) itu sama dengan L. Berarti bahwa ketika X dekat tetapi berlainan dari C, artinya X itu mendekati C tapi bukan C, seperti itu. Sama halnya tadi, X itu mendekati 1 tapi tidak sampai dengan 1, maka demikian pula untuk nilai fx-nya. Jadi fx itu dekat ke L tapi bukan L, tapi dekat ke L, seperti itu. Itu konsep atau definisi dari limit secara intuisi. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal 1. Di sini di mana diminta untuk mencari nilai limit X mendekati 3 untuk fungsinya yaitu 4x min 5. Jadi ketika X itu dekat ke 3, maka 4x min 5 ini dekat terhadap, jadi kalau fungsinya seperti ini tidak perlu kita sederhanakan, tinggal kita substitusikan aja nilai X sama dengan 3, seperti itu. Nah, ini X sama dengan 3, X mendekati ke 3 ya. Jadi tinggal kita substitusikan aja nilai X sama dengan 3 ini ke fungsi ini. Jadi 4, tadi kan 4x, jadi 4 dikali 3 min 5 sama dengan 7. Jadi ketika X dekat ke 3, maka 4x min 5 itu dekat terhadap 7, seperti itu. Jadi kalau fungsi-fungsinya yang seperti ini bukan dalam bentuk pecahan, itu tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya, X mendekati berapa tadi, ke dalam rumus fungsinya, seperti itu. Maka nanti akan didapat nilai limitnya. Nah, beda halnya dengan contoh soal nomor 2 yang ini, ya. Nomor 2 ini, di sini kita diminta untuk mencari nilai limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat min X min 6 per X min 3. Nah, kita tahu ketika kita substitusikan nilai ini, maka nanti hasilnya menjadi per 0 kan, per 0. Karena penyebutnya menjadi 0. Kalau penyebutnya sudah 0, artinya akan menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi, seperti itu. Sehingga ketika X-nya sama dengan 3, maka dia tidak akan terdefinisi. Sehingga untuk mencari nilai limit X mendekati 3, kita perlu sederhanakan dulu fungsi X kuadrat min X min 6, ya. Jadi di sini kita faktorkan terlebih dahulu, ya. Jadi X kuadrat min X min 6 itu kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 2, sehingga di sini kita memperoleh ada nilai X min 3, di sini juga ada X min 3, sehingga ini bisa kita bagi atau bisa kita coret, ya, sehingga nilai limit X kuadrat min X min 6 per X min 3 itu sama saja dengan nilai limit X mendekati 3 untuk fungsinya X plus 2. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, tinggal kita substitusikan aja nilai X sama dengan 3, jadi ganti nilai X-nya ini dengan 3, sehingga diperoleh 5. Di sini dikatakan bahwa pencoretan X min 3 dalam langkah kedua itu diperbolehkan, karena definisi limit mengabaikan perilaku tepat di X3, ya. Jadi kenapa ini dibolehkan untuk mencoret? Karena X itu tidak sama dengan 3, ya, tapi mendekati ke 3, seperti itu. Terus kita tahu juga bahwa X min 3 dibagi dengan X min 3 itu akan menghasilkan 1, seperti itu. Selama dimana X-nya tidak sama dengan 3, ya. Jadi itu harus diingat dan diperhatikan lagi, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan bahas terkait limit kiri dan limit kanan, ya. Jadi definisi limit kiri dan limit kanan itu menyatakan bahwa limit X mendekati C plus itu adalah nanti dikatakan sebagai limit kanan untuk fx sama dengan L, berarti bahwa ketika X
dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx dekat ke L ya. Demikian pula untuk menyatakan bahwa limit x mendekati C minus fx sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi pada sebelah kiri, maka fx adalah dekat ke L ya. Jadi ya, dari limit kiri dan limit kanan ini disimpulkan bahwa limit x mendekati C untuk fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kanan, limit kiri dan limit kanannya ada ya. Jadi jika dan hanya jika limit x mendekati min C untuk fx sama dengan L, ini limit kirinya, dan limit kanannya itu juga L. Jadi nilai kedua limitnya itu sama ya, baik limit kanan maupun limit kiri. Nah, kalau untuk limit x untuk harga mutlak ini ya, harga mutlak limit x ya, limit x mendekati untuk x tidak ada adalah benar untuk menuliskan. Perhatikan grafiknya. Jadi untuk harga mutlak itu untuk x mendekati 2 itu x-nya itu sama dengan 1, sementara untuk limit kanannya x-nya itu sama dengan 2 ya. Sehingga apa? Sehingga ini tidak ada ya. Nah, tidak ada. Karena apa? Karena limit kiri maupun limit kanannya itu berbeda seperti itu. Jadi ketika sebuah fungsi itu memiliki nilai limit ketika nilai limit kiri dan nilai limit kanannya sama. Nah, baik, kita lanjut terkait definisi limit secara yang kalau tadi kan kita bahas secara intuisi ya. Nah, ini kita lebih lebih presisi seperti itu. Jadi membuat definisi limit itu lebih secara presisi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan bukan istilah ya, suatu lambang yang bentuknya seperti ini dinamakan epsilon, yang ini dinamakan sebagai delta, di mana epsilon dan delta ini akan menggantikan sembarangan bilangan positif yang kecil ya. Jadi anggapan di sini epsilon dan delta itu adalah bilangan-bilangan positif yang kecil. Di sini dinyatakan bahwa fx itu berbeda dari L ya, artinya nilainya ya, tapi mendekati L sebesar lebih kecil dari epsilon, bermakna L dikurang epsilon itu akan lebih kecil dari fx. Fx itu akan lebih kecil dari L ditambah epsilon. Artinya L itu akan berada di tengah-tengah L min epsilon dan L plus epsilon. Oke. Atau kita sebut setara dengan fx min L ya. Fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, ini dikatakan bahwa fx itu terletak di antara interval terbuka L min epsilon dan L plus epsilon. Nah, kalau secara gambar ini dia. Jadi L itu berada di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Selanjutnya mengatakan bahwa X itu cukup dekat tetapi berlainan dengan C. Ingat, X itu dekat dengan C tapi bukan C. Sama saja dengan menyatakan bahwa ada suatu delta ya, suatu delta. Jadi X itu terletak di dalam interval terbuka antara C min delta dan C plus delta. Ini. Oke. Karena kan kenapa L itu di sini L ya? Ini kan fx jatuhnya, Y itu kan fx ya, kalau ini kan X nya ya. Jadi C min delta, C plus delta. Jadi harga mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0, lebih kecil daripada delta. Nah, ini di sini perhatikan bahwa X min C
itu lebih kecil daripada delta, di sini itu sama saja dengan X itu ya, X itu lebih besar dari C min delta dan lebih kecil dari C plus delta. Sedangkan untuk harga mutlak X min C itu lebih besar daripada 0, mensyaratkan bahwa X itu sama dengan C ya. Ketika harga mutlak X min C lebih besar dari 0, itu sama saja dengan X sama dengan C ya. X sama dengan C ini akan dikecualikan di sini. Jadi dia kan tidak sama dengan C, maka itu dikecualikan. Jadi ini dia. Jadi ini gambaran untuk C itu sendiri. Maka secara definisi pengertian presisi limit itu mengatakan bahwa limit X mendekati C untuk fx sama dengan L berarti bahwa tiap epsilon lebih besar dari 0, artinya epsilon positif ya, yang diberikan ya, betapapun kecilnya, jadi setiap epsilon itu ada, maka akan terdapat delta yang lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga fx dikurang L lebih kecil daripada epsilon asalkan harga mutlak dari X min C lebih besar dari 0 lebih kecil daripada epsilon. Jadi kalau dituliskan ini dia. Jadi 0 lebih kecil dari harga mutlak X min C lebih kecil dari delta jika dan hanya jika fx min L lebih kecil daripada epsilon, seperti itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke contoh ya, sehingga nanti bisa dipahami seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan di sini untuk contoh. Di sini contohnya adalah diminta untuk membuktikan bahwa limit X mendekati 4 untuk fungsinya itu adalah 3X min 7 sama dengan 5 itu benar, seperti itu ya. Berarti kita harus mencari nilai deltanya ketika kita memiliki sebuah bilangan positif kecil yaitu epsilon, maka kita harus menghasilkan sebuah nilai delta yang lebih besar dari 0 atau delta yang positif, seperti itu. Nah, yang ini merupakan sesuai dengan definisi tadi ya, yaitu 0 lebih kecil dari X min C ya, lebih kecil daripada delta, terus maka harga mutlak dari fx min L lebih kecil daripada epsilon. Itu sesuai definisi, sehingga kita bisa mengerjakannya dari sini ya, dan nanti kita akan hasilkan sebuah nilai yaitu nilai delta, sehingga diperoleh di sini ya, nih 3x min 7 min 5 sehingga menjadi 3x min 12 lebih kecil dari epsilon. Kita keluarkan 3-nya ya, menjadi 3 dikali X min 4 lebih kecil dari epsilon, karena kita harus mengarahkan ke sini X min 4. X min 4 itu kan adalah X dikurang dengan C nya ini ya. Diperoleh di sini 3 X min 4, maka X min 4 itu kurang dari epsilon per 3, dari sini 3-nya ya, jadi epsilon per 3. Maka kita peroleh nilai deltanya itu adalah nilai deltanya itu adalah epsilon per 3, lebih kecil ya, nilai deltanya itu epsilon per 3. Jadi epsilon per 3 ini lebih besar daripada 0, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu contoh berikutnya. Di sini diminta untuk membuktikan bahwa
limit X mendekati 2 untuk fungsi 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 2 sama dengan 5. Sama halnya dengan yang di atas tadi, cuma bedanya ini kan bentuknya pecahan ya, maka harus disederhanakan dulu yang ini ya, X min 2 nya, sehingga nanti diperoleh 2X ya, 2X kuadrat min 3X min 2 kurang per X min 2 kurang dari 5. Jadi yang ini kita faktorkan terlebih dahulu. Ketika kita faktorkan itu memperoleh 2X kuadrat plus 1, 2X kuadrat plus 1 dikali X min 2. Nah di sini kan ada X min 2 nih, jadi X min 2 kita coret, karena di sini posisinya untuk X tidak sama dengan 2 ya, dikurang 5, sehingga diperoleh ini ya, 2X, yang ini enggak ada pangkatnya ya, jadi hasilnya adalah 2x plus 1 dikurang 5, berarti menghasilkan, kalau kita tulis berarti 2x min 4. Oke, nah ini kita keluarkan 2 nya, maka hasilnya adalah X min 2 kurang dari epsilon yang ini ya, karena kan tadi kan X min 2 kurang dari delta, maka kita harus mendapatkan deltanya, jadi X min 2 kurang dari epsilon per 2. Nah epsilon per 2 ini adalah nilai deltanya, seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa menunjukkan nilai deltanya itu adalah epsilon per 2. Jadi ini kalau secara ilustrasi bisa dilihat dari gambar 7 ini. Jadi di sini ada sebuah deltanya itu antara di sini dan sini nih ya, epsilon per 2, sedangkan epsilonnya ada antara ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk penjelasan materi terkait limit pada pertemuan kali ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.